Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mr. Anhar. Di bab ketiga kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi jitu penjualan yang teman-teman akan lakukan secara online maupun offline. Di bab ini akan terdiri dari dua bagian. Yang pertama tentang bauran pemasaran dan yang kedua tentang penjualan online versus penjualan offline. Nah, saya akan masuk kepada pembahasan bagian pertama tentang bauran pemasaran atau dalam bahasa marketing biasa disebut dengan istilah marketing mix. Mengapa saya perlu membahas tentang ini? Karena ini juga merupakan hasil teori para pakar bahwa sesungguhnya di dalam hal penjualan itu punya teknik, punya strategi, punya metode, punya pola-pola yang tepat untuk menghasilkan sebuah proses penjualan yang fantastis luar biasa. Maka dari salah satu materi yang pernah saya pelajari dalam bangku kuliah, ada sebuah materi tentang marketing mix atau bauran pemasaran yang menurut saya rumusnya sangat sederhana, sangat simpel dan insya Allah bisa diterapkan untuk penjualan online maupun offline kita. Adapun marketing mix itu yang dikenal dewasa ini sudah berkembang dari 4P menjadi 7P. Apakah 7P itu? Berikut ini penjelasannya. Untuk P yang pertama yaitu tentang price atau harga. Jadi, kalau kita berbicara tentang penjualan, maka tidak lepas dari bagaimana strategi kita menentukan harga. Harga yang tepat untuk sebuah produk atau jasa kita itu sangat-sangat menentukan seperti apa respon dari market kita. Tidak melulu tentang harga yang murah itu akan diterima oleh market. Bisa saja juga harganya lebih tinggi tetapi juga punya market tersendiri. Bisa juga terlalu murah justru tidak ada pembelinya. Jadi kita harus jenius seperti apa strategi untuk menentukan harga dari produk atau jasa kita. Dan sebisa mungkin yang namanya harga dari produk atau jasa itu jauh lebih kecil ketimbang value atau benefit yang akan didapatkan. Jadi ini akan membuat customer kita menjadi impress, menjadi terkesan dengan produk atau jasa kita karena mereka mengeluarkan biaya yang sedikit tetapi mendapatkan hasil yang banyak. Sebagaimana salah satu prinsip ekonomi yang mengatakan bahwa manusia itu inginnya untuk berkorban yang kecil untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Oleh sebab itu, sekali lagi pelajari tentang strategi penentuan harga ini. Nah, berkaitan dengan hal itu, bisa saja teman-teman mempelajari referensi tentang psychology of price. Yaitu bagaimana sih psikologi untuk menentukan harga, bagaimana menciptakan harga coret, harga diskon, harga beli satu, beli banyak, harga di retail, harga grosir dan sebagainya, itu ada secara psikologi. Maka ketika teman-teman mempelajari itu, harapannya adalah teman-teman bisa menentukan harga yang tepat untuk produk dan jasanya agar fit untuk marketnya. Yang kedua, bicara tentang bauran pemasaran, ada huruf P yang kedua yaitu tentang produk. Sekali lagi, ketika kita ingin menciptakan sebuah produk, buatlah semenarik mungkin, seberkualitas dan sebermutu mungkin sehingga nantinya laris di pasaran dan mudah diserap oleh market kita. Karena yang namanya produk, setiap produk punya market tersendiri. Dan produk yang baik adalah ketika dia bisa diterima oleh pasar dengan sangat-sangat baik dan sangat-sangat luas. Bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Sehingga bisa dikatakan pangsa pasarnya, peluangnya menjadi semakin besar. Maka ketika kita berbicara tentang produk, sekali lagi kita perlu pelajari tentang fitur-fiturnya, tentang kecanggihan-kecanggihannya, kelebihan dan kekurangannya, kemudian apa kemampuannya, apa teknologi yang kita terapkan di situ, apa hal yang membuat dia berbeda daripada yang lain, apa yang membuat dia unik daripada yang lain, apa yang membuat dia perlu dipilih, kenapa kita harus beli itu, kenapa harus pesan itu semua harus kita pikirkan dengan matang-matang dan sebaik-baiknya.
Sekali lagi, lakukan riset terlebih dahulu untuk menciptakan produk yang berkualitas, produk yang bermutu. Di P yang ketiga ada place atau tempat. Place ini akan menjadi acuan untuk kita semua ketika kita ingin menawarkan produk atau jasa. Kalau secara offline, otomatis kita akan mencari tempat yang strategis, tempat yang reachable, gampang untuk di-reach, gampang untuk digapai, gampang untuk dicapai, gampang untuk didapatkan lokasinya. Lantas bagaimana kalau jualan secara online? Otomatis kita harus perlu menggunakan pemikiran yang baik untuk menentukan strategi yang tepat waktu kita jualan online. Apakah kita akan menggunakan sosial media atau selling media? Apa kita akan menggunakan iklan berbayar atau yang gratisan? Itu semuanya strategi tentang bagaimana kita menentukan tempat untuk kita menjalankan usaha kita, bisnis, dan maupun jualan kita. Di P yang keempat itu tentang promotion atau strategi untuk mempromosikan produk atau jasa kita. Lagi-lagi ini berkaitan tentang bagaimana orang bisa mengenal lebih luas tentang produk atau jasa yang kita tawarkan. Promotion ini banyak strategi yang bisa kita lakukan, apakah secara online maupun offline. Nah, ketika kita berbicara tentang promotion ini, maka kita juga perlu memperhitungkan seperti apa dan berapa budgeting yang kita persiapkan untuk mempromosikan produk atau jasa kita. Jangan sampai biaya promosi jauh lebih besar ketimbang profit yang akan kita terima. Karena sebagaimana ini namanya bisnis dan kita berharap dari bisnis tersebut kita mengharapkan profit yang sebanyak-banyaknya. Yang nanti bisa kita gunakan untuk berbagai kebutuhan kita, diantaranya kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga, kebutuhan finansial, kebutuhan spiritual, dan juga kebutuhan sosial kita. Sehingga sekali lagi pertimbangkan dengan baik apa media promosi yang akan kita gunakan dalam memasarkan produk atau jasa kita. Selanjutnya di P yang kelima ada people atau sumber daya manusia. Maka kalau kita bicara tentang people, ini adalah tentang bagaimana kita men-treat tim kita, manajemen kita, orang-orang kita, direksi kita, karyawan kita, bawahan kita, dan sebagainya. Bahkan diri kita sendiri, bagaimana kita melakukan proses pemberdayaan diri supaya mereka bisa menciptakan produk-produk yang berkualitas. Dan mereka pun secara kualitas bagus. Jadi ada dua hal yang menjadi pokok pembahasan dalam people ini, yaitu yang pertama tentang personal excellence, bagaimana mereka secara personal itu menjadi excellence, ya, menjadi baik, menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang prima. Dan ada yang kedua yaitu tentang service excellence, bagaimana mereka berhadapan dengan orang lain, dengan customer, calon pelanggan itu jadi lebih excellent. Selanjutnya di P yang keenam itu ada packaging atau kemasan. Menentukan kemasan ini juga sangat-sangat penting karena ini akan berkaitan tentang bagaimana kenyamanan dari customer kita ketika mereka melihat, mereka mencoba mencicipi kemasan dari produk atau jasa kita. Sebisa mungkin kita buat itu semenarik dan seberbeda daripada yang lain sehingga nanti kita punya pasar tersendiri, dan meskipun kita menjual dengan harga yang sedikit lebih tinggi daripada produk saingan yang lain, ada kepuasan batin tersendiri bagi customer kita yang membeli produk atau menggunakan jasa kita. Dan P yang terakhir adalah proses, di mana proses ini menjadi juga sangat-sangat penting dalam hal penjualan. Karena yang namanya proses itu menjadi mata rantai dari sebuah produk atau jasa. Jadi bukan cuma tentang inputnya dan bukan juga tentang outputnya, tapi juga tentang prosesnya seperti apa dia berjalan. Contoh misalnya, semakin mudah prosesnya, semakin bisa melipat waktu, maka biasanya proses-proses seperti itu disukai oleh marketnya, disukai oleh calon customernya, disukai oleh prospek pasarnya. Sehingga teman-teman terapkanlah 7P ini untuk memaksimalkan penjualannya secara online maupun offline. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.